Selamat pagi. Berikut ini mahasiswa akan melaksanakan tugas, yaitu membawakan materi dalam mata kuliah manajemen risiko, di mana materi yang berjudul pendekatan kuantitatif dalam penanganan risiko. Di dalam materi ini dibagi dua bagian, di mana yang pertama, Saudari Monica Sirlikasi akan membawakan submateri yang berjudul konsep diversifikasi, dan yang kedua adalah diversifikasi bisnis. Dan yang berikut lagi, Saudara Cili Anggresi D. Takaep akan membawakan materi yang berjudul fokus bisnis, dan yang kedua adalah kreativitas bisnis. Silahkan menyimak. Perkenalkan, nama saya Monica Sirlikasi, saya dari program studi ekonomi manajemen. Saya akan membawakan materi tentang pendekatan kualitatif dalam penanganan risiko. Ada pun dua bagian yang akan saya bahas pada video ini. Yang pertama adalah konsep diversifikasi, dan yang kedua adalah diversifikasi dalam bisnis. Mari kita simak video ini. Teman-teman, dalam penanganan risiko perlu adanya pendekatan kualitatif. Oleh karena itu, apa sih risiko itu? Risiko di sini adalah bahaya akibat konsekuensi yang dapat terjadi akibat sebuah proses yang sedang berlangsung atau kejadian yang akan datang dalam sebuah perusahaan yang akan menimbulkan suatu kerugian atau peril. Oleh karena itu, perlu adanya pendekatan kualitatif ini. Nah, apa sih pendekatan metode analisis kualitatif ini? Metode analisis kualitatif ini atau qualitative analysis method ini adalah analisis risiko yang menggunakan tabulasi berdasarkan penilaian deskriptif. Pendekatan kualitatif juga melakukan analisis terhadap potensi dampak yang dapat terjadi akibat ancaman dari gangguan dan kelemahan yang akan dinilai dengan skala tinggi, menengah, maupun rendah. Nah, dalam menjalankan tahapan pada analisis risiko secara kualitatif ini ada 10 proses. Itu yang pertama, identifikasi batasan analisis atau scoping. Nah, proses ini akan dilakukan penentuan fokus masalah yang akan diselesaikan. Tahap yang kedua itu adalah pembentukan tim. Nah, pada proses ini akan dilakukan pembentukan tim yang bisa terdiri dari para ahli, kemudian pihak manajemen, dan pengguna. Proses yang ketiga itu adalah identifikasi ancaman. Nah, teman-teman, pada proses ini akan dilakukan pendaftaran beberapa ancaman, kemudian berdasarkan hasil dari observasi dan tanya jawab sehingga dapat diketahui ancaman dan kelemahan yang menyebabkannya. Tahap yang keempat itu adalah prioritas ancaman berdasarkan aset. Pada proses ini memperhatikan ancaman yang memiliki kecenderungan terjadi di nilai rendah, kemudian menengah atau tinggi. Tahap yang kelima itu adalah identifikasi dampak. Nah, teman-teman, berdasarkan identifikasi dampak kehilangan, maka dapat dinilai level dampaknya yang dinilai dengan rendah, kemudian menengah, dan tinggi. Pada tahap yang keenam itu ada identifikasi sumber risiko. Pada proses ini akan dilakukan rekapitulasi level ancaman, kemudian dampak, dan faktor risiko. Tahap yang ketujuh itu adalah identifikasi kontrol keamanan. Teman-teman, pada proses ini akan dilakukan identifikasi kontrol dan alat pengaman yang akan dipilih berdasarkan ancaman. Yang kedelapan itu adalah analisis cost benefit. Pada proses ini, analisis risiko kualitatif memiliki fungsi yang sama seperti proses pada analisis risiko. Sebagai contoh, penilaian dampak kehilangan yang dilakukan pada analisis risiko kualitatif sama dengan tahap analisis dampak pada penilaian risiko, tetapi tahap analisis cost benefit tidak terdapat pada analisis risiko karena analisis tersebut ada pada tahap risk mitigation. Yang ke-9 itu adalah level control, kemudian tahap yang ke-10 itu adalah sosialisasi hasil analisis. Dalam tahap ini kita perlu melakukan pembuatan eksekutif summary yang melaporkan keseluruhan hasil analisis risiko yang dilakukan. Yang berikut adalah konsep diversifikasi. Apa sih diversifikasi itu? Diversifikasi di sini adalah sebuah teknik yang digunakan untuk mengurangi risiko
dengan mengalokasikan antara beberapa instrumen finansial, kemudian industri dan kategori lainnya. Nah, diversifikasi ini adalah cara yang efektif untuk mengurangi risiko investasi saham yang dalam jangka panjang. Risiko yang dimaksud adalah risiko tidak sistematis atau risiko perusahaan atau risiko spesifik atau risiko yang bisa dikurangi dengan melakukan pembentukan portofolio investasi. Contoh risiko tidak sistematis di sini adalah risiko kegagalan dalam perusahaan, kemudian risiko finansial, risiko manajemen dan sebagainya. Sedangkan risiko sistematis di sini adalah inflasi, suku bunga dan lain sebagainya. Nah, ini semua merupakan risiko yang sifatnya menyeluruh dan tidak bisa dihilangkan dengan melakukan diversifikasi. Nah, bagaimana cara melakukan diversifikasi yang baik? Ada 3 cara di sini. Yang pertama itu adalah atur banyaknya saham dalam portofolio kita. Dalam melakukan diversifikasi portofolio, kita harus memiliki lebih dari 1 saham dalam portofolio kita. Kita bisa mulai dari 3-5 saham. Perlu kita ingat, jika semakin banyak saham yang kita pegang, maka kemungkinan hasil yang kita dapatkan akan kurang optimal dan kita membutuhkan effort yang lebih tinggi untuk tetap mengawasi investasi kita. Cara yang kedua adalah ambil saham dari sektor yang berbeda. Nah, teman-teman, tips yang sesuai dengan mengambil saham dari sektor yang berbeda ini sehingga akan meminimalisir kerugian jika salah satu sektor dalam kondisi turun. Cara yang ketiga itu adalah alokasikan lebih banyak untuk perusahaan yang lebih bagus serta lebih murah. Nah, teman-teman, jika perusahaan memang dalam kondisi bagus namun harga sahamnya sangat murah, maka kita bisa menaruh dana yang lebih besar di saham itu. Dengan begitu, kemungkinan memperoleh potensi keuntungan lebih besar, di sisi lain juga menurunkan risiko. Yang berikut adalah diversifikasi bisnis. Nah, teman-teman, diversifikasi bisnis ini tidak jauh berbeda dengan perusahaan membuat produk baru, kemudian lokasi dan kemitraan baru. Mereka meningkatkan peluang kesuksesan jangka panjang dan meningkatkan keuntungan. Jadi, pengertian dasar adalah bisnis yang berekspansi atau aktivitas bisnis yang tidak bereaksi negatif terhadap penurunan ekonomi yang sama seperti aktivitas bisnis saat ini. Yang berikut adalah strategi diversifikasi dalam bisnis. Nah, Igor Ansoff mengusulkan bahwa hanya ada 4 alternatif pertumbuhan dasar yang tersedia untuk bisnis. Perlu kita ketahui bahwa Igor Ansoff ini adalah seorang matematikawan, tahapan dan manajer bisnis yang sangat sukses yang dikenal sebagai bapak manajemen strategis karena perannya yang signifikan dalam memulai dan mengenali manajemen strategis sebagai disiplinnya sendiri di tahun 1950-an. Ia mengklaim bahwa sebagai strategi korporasi, bisnis dapat tumbuh melalui peningkatan penetrasi pasar atau market penetration, kemudian pengembangan pasar atau market development, kemudian pengembangan produk atau product development, dan diversifikasi atau diversification. Nah, keempat strategi pertumbuhan ini diidentifikasi oleh Ansoff menggunakan matriks 2x2 yang biasa sekarang kita kenal dengan matriks Ansoff, dan terdiri dari produk baru atau produk lama di satu sumbu dan pasar baru dan yang sudah ada di sumbu lain. Matriks Ansoff adalah alat perencana strategis yang banyak digunakan yang disediakan kerangka kerja sederhana namun efektif untuk membantu perusahaan merencanakan dan mengimplementasikan strategi pertumbuhan yang efektif. Nah, teman-teman, perlu kita ketahui ada 3 jenis diversifikasi dalam bisnis. Yang pertama itu diversifikasi konsentris. Diversifikasi konsentris ini adalah terdapat kesamaan teknologi antar industri, yang berarti perusahaan mampu memanfaatkan pengetahuan teknisnya untuk mendapatkan keuntungan. Nah, misalnya teman-teman, perusahaan yang memproduksi lem industri mungkin memutuskan untuk melakukan diversifikasi menjadi lem untuk dijual melalui retailer atau pengecer. Nah, teman-teman, teknologi akan sama, tetapi upaya pemasarannya itu yang perlu diubah. Jenis diversifikasi bisnis yang kedua itu adalah
diversifikasi horizontal. Nah, diversifikasi horizontal ini adalah di mana perusahaan menambahkan produk atau layanan baru yang seringkali secara teknologi atau komersial tidak terkait dengan produk saat ini tetapi mungkin menarik bagi pelanggan saat ini. Nah, teman-teman, strategi ini cenderung meningkatkan ketergantungan perusahaan pada segmen pasar tertentu. Jenis diversifikasi bisnis yang ketiga itu adalah diversifikasi konglomerat. Nah, teman-teman, diversifikasi konglomerat ini adalah perusahaan multi-industri, yaitu kombinasi dari beberapa entitas bisnis yang beroperasi di industri yang sama sekali berbeda di bawah satu grup perusahaan. Nah, teman-teman, biasanya melibatkan perusahaan induk dan banyak anak perusahaan. Konglomerat ini seringkali besar dan multinasional, teman-teman. Adapun manfaat diversifikasi pada bisnis ini, pertama dan yang terpenting ini, perusahaan melakukan diversifikasi untuk mencapai profitabilitas yang lebih besar. Dan yang kedua, diversifikasi digunakan oleh bisnis ini untuk membantu mereka berekspansi ke pasar dan industri yang saat ini belum mereka jelajahi. Nah, hal ini dicapai dengan menambahkan produk layanan atau fitur baru yang akan menarik pelanggan di pasar baru ini. Dengan memperluas jangkauan dan daya tarik mereka, bisnis dapat menjelajahi jalan untuk penjualan dan pada gilirannya memiliki potensi untuk meningkatkan keuntungan mereka secara signifikan. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Celita KF, saya dari program studi ekonomi manajemen. Saya akan melanjutkan membawa materi tentang fokus bisnis dan kreativitas dalam bisnis. Baik, kita akan masuk pada fokus bisnis dan kreativitas dalam bisnis. Nah, sebelum itu kita harus tahu dulu apa itu fokus, apa itu bisnis, dan apa yang dimaksud dengan fokus bisnis. Nah, fokus ini dapat didefinisikan sebagai kemampuan konsentrasi pada tingkat kepekaan suatu objek tanpa menambahkan hal lain-lainnya yang bisa mengurangi bahkan menghilangkan kualitas konsentrasi kita. Nah, sekarang apa itu bisnis? Bisnis menurut Business Dictionary, bisnis adalah sebuah organisasi atau sistem ekonomi di mana barang dan jasa dipertukarkan menjadi bentuk lain atau dalam bentuk uang. Nah, sekarang kita sudah tahu apa itu fokus dan apa itu bisnis. Yang berikut apa yang dimaksud dengan fokus bisnis. Fokus bisnis adalah kemampuan konsentrasi seseorang dalam sebuah organisasi yang dimana dapat membuat atau mengelola sebuah barang atau jasa sehingga dapat dijual kembali. Ya, baik, yang berikut di sini ada beberapa tips bagi pengusaha pemula. Yang pertama, menetapkan target tujuan. Nah, pada saat kita ingin membuka usaha atau bisnis, tentunya kita harus membuat target dari usaha yang akan kita jual. Nah, kalau kita memiliki target dalam usaha tersebut, itu justru akan memacu semangat kita untuk dapat meraihnya atau mencapai target yang sudah kita buat. Yang berikut, memulai dari hal-hal terkecil. Nah, untuk poin kedua ini tentunya kita pasti harus memulainya dari hal-hal terkecil terlebih dahulu. Nah, ini untuk apa? Untuk melatih membiasakan diri kita agar tidak menunda-nunda pekerjaan. Karena kalau semakin kita menunda-nunda pekerjaan, bisa saja fokus Anda kacau akibat suasana hati yang kurang baik. Nah, itu bisa saja membuat konsentrasi kita terpecah dan tidak fokus pada satu target tujuan kita. Nah, poin yang ketiga, menentukan batas waktu. Nah, ketika Anda ingin membuka usaha atau bisnis, tidak ada salahnya Anda menentukan batas waktu dulu. Nah, mengapa Anda harus memakai batas waktu? Karena dengan adanya batas-batas waktu ini, Anda sudah merancang strategi untuk membantu Anda mendekati target Anda atau tujuan yang Anda inginkan. Nah, kalau Anda memiliki batas waktu itu, akan membantu Anda agar mendorong semangat Anda untuk mencapai target yang sudah ditentukan. Poin keempat, ketat dan disiplin. Nah,
ketika seorang pengusaha ingin sukses, tentu saja ia harus mendisiplinkan dirinya sendiri terlebih dahulu, baik dalam mengelola waktu maupun membuat peraturan. Nah, ini untuk melatih diri sendiri dapat membagi waktu dan dapat mematuhi peraturan-peraturan yang sudah kita buat untuk diri sendiri. Nah, kalau semakin kita disiplin membagi waktu antara usaha dan urusan pribadi kita, maka itu dapat menjadi kunci kesuksesan untuk usaha atau bisnis yang kita jalani. Kenapa? Karena kita sudah membagi waktu semaksimal mungkin untuk tidak menggabungkan urusan pribadi dengan urusan usaha kita sendiri, sehingga itu menjadi kunci kesuksesan untuk diri kita sendiri. Nah, poin yang kelima adalah menjaga semangat dan motivasi tetap tinggi. Nah, di sini ketika kita kegagalan dalam usaha, mengalami urusan kegagalan dalam bisnis juga, itu bisa saja kita bisa saja mengalami masa-masa sulit atau masa-masa paling terpuruk. Tetapi ingatlah kembali pada apa yang sudah ditulis pada daftar target tujuan kita. Nah, ini akan memacu semangat juang kita yang lebih tinggi. Selain itu, kita bisa menjaga semangat usaha dengan mengikuti kegiatan-kegiatan positif. Kegiatan-kegiatan positif ini bisa menyalakan api semangat untuk terus berjuang mencapai tangga kesuksesan. Dengan adanya berbagai seminar, forum, dan komunitas pengusaha yang bisa memberikan motivasi tinggi, itu juga dapat membangkitkan semangat-semangat kita kembali. Tidak ada salahnya kita memberikan penghargaan pada diri kita sendiri terhadap target yang sudah kita capai pada usaha kita. Nah, ketika penghargaan kita untuk diri kita sendiri ini akan memacu atau membangkitkan semangat kita dan motivasi kita yang lebih tinggi lagi untuk menjalankan usaha kita ke depannya lebih bagus lagi. Baik, kita akan masuk pada slide ketiga, yaitu beberapa hal yang bisa fokus pada bisnis. Ya, poin pertama yaitu berpikir secara efektif. Nah, dalam berbisnis itu kita banyak melibatkan sekali proses berpikir kita, mulai dari pembelanjaan, pemecahan masalah, hingga pengambilan keputusan. Untuk itu, fokus ini menjadi pintu gerbang untuk pola berpikir kita. Nah, kalau tanpa fokus, proses berpikir kita pun akan terasa lebih sulit. Oleh karena itu, kita harus berusaha untuk fokus sepenuhnya sehingga kita mampu berpikir secara efektif dan kita dapat menyusun strategi yang ampuh, bahkan ide-ide yang kreatif untuk mengembangkan bisnis dan usaha kita. Yang berikut, tidak hambur menggunakan energi dan waktu. Nah, ketika kita ingin menaruh konsentrasi untuk mengerjakan banyak hal, tentu saja kita harus rela untuk mengeluarkan energi yang lebih banyak. Apalagi kalau untuk usaha atau bisnis kita. Nah, itu tentu saja kita harus meluangkan lebih banyak lagi waktu sehingga energi yang sudah kita keluarkan atau usaha waktu yang sudah kita keluarkan itu bisa memperoleh sesuatu yang baik bagi usaha kita atau bisnis kita. Ya, yang berikut menyiapkan pengembangan bisnis dengan lebih baik. Nah, ada saatnya bisnis kita yang kita kelola itu masuk dalam tahap pengembangan. Nah, dalam pengembangan bisnis ini, tentu saja ini proses yang cukup rumit. Ketika kita sudah masuk ke dalam proses pengembangan, di situ juga kita sudah harus mempelajari strategi apa saja yang berhasil baik untuk bisnis atau usaha kita, serta hal-hal apa saja yang perlu ditingkatkan ke depannya. Sehingga fokus ini sangat berperan penting agar kita dapat melalui proses pengembangan bisnis ini dengan lebih baik. Poin yang keempat yaitu membangun brand image yang jelas. Nah, tentu saja ketika kita ada dalam dunia bisnis atau usaha, tentu saja banyak jenis produk atau satu brand dalam usaha atau bisnis. Nah, kita harus tahu dulu apa itu brand image. Nah, brand image ini dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai sebuah citra atau manajemen merek.
Brand image ini sendiri memiliki arti sebuah upaya pengolahan suatu merek agar mendapat kesan yang mendalam dari konsumen atau mendapat penglihatan yang positif di mata konsumen. Nah, pengertian lain dari citra merek atau brand ini sendiri merupakan sebuah pandangan atau penggambaran suatu merek saat pelanggan memikirkan suatu produk atau brand yang ada pada produk tersebut. Nah, ketika kita terlalu banyak masuk pada dunia bisnis, itu banyak sekali produk-produk yang masuk sehingga itu berpotensi menimbulkan hubungan akan brand image tersebut. Akan lebih baik jika bisnis atau usaha kita ini mencakup hal-hal yang relevan dalam satu tema, sehingga kita pun bisa lebih mudah dan konsisten dalam membangun brand image. Nah, peningkatan kualitas merek ini sendiri juga dilakukan secara berkepanjangan dan terus-menerus. Gunanya ini untuk mempertahankan animo atau hasrat atau keinginan yang kuat dari konsumen dan loyalitas dari pelanggan. Kreativitas dalam bisnis. Nah, kreativitas ini merupakan pemikiran suatu kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk melahirkan sesuatu yang baik berupa gagasan maupun karya-karya nyata yang relatif berbeda dengan apa yang telah ada sebelumnya. Nah, kreativitas dalam bisnis ini tentunya kita harus mempunyai pemikiran yang kreatif dan yang unik untuk mengembangkan bisnis kita. Namun, di era teknologi di zaman ini, sudah banyak sekali bisnis-bisnis dan usaha-usaha yang kreatif yang ada di internet. Nah, itu akan menjadi lebih mudah karena kita bisa menemukan inspirasi atau ide-ide kreatif yang sudah ada di internet. Kita masuk pada pentingnya kreativitas dalam dunia bisnis. Ini dapat menentukan peluang usaha atau bisnis, yaitu dengan adanya kreativitas, maka di situ ada peluang-peluang yang baru. Misalnya, produk yang sudah ada kita tambah lagi dengan sedikit kreativitas dan dengan daya guna, maka akan terciptalah produk-produk baru sekaligus membuka peluang-peluang yang baru.